Sejauh ini memang terornya masih ada, walaupun masih sebatas komunikasi. Jadi ada informasi misalnya pengacara PIK 2 atas nama saudara Meti. Meti itu mengancam untuk melaporkan pencemaran nama baik karena fotonya sudah disebarluaskan. Dua korban pengembang Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2, yaitu Charlie Chandra dan Haji Fuad Effendi Zarkasi, pada Rabu, tanggal 19 Maret tahun 2025, mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Charlie datang langsung bersama tim pengacaranya dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sementara Haji Fuad diwakili anak perempuannya yang bernama Dr. Debbie Wulandari. Charlie adalah warga Pademangan, Jakarta Utara yang pernah ditahan Polda Banten dengan tuduhan memalsukan sertifikat tanah nomor 5/Lemo atas nama ayahnya sendiri, yakni Sumita Chandra, dan tanah seluas 8,71 hektar yang berlokasi di Desa Lemo, Kabupaten Tangerang, Banten itu kini dikuasai PIK 2 melalui PT Mandiri Bangun Makmur. Sementara Haji Fuad yang merupakan warga Kohot Kabupaten Tangerang, Banten pernah ditahan oleh Polres Tangerang dengan tuduhan memalsukan dokumen tanah, dan kini tanah miliknya yang seluas 200 hektar telah dikuasai PIK 2 melalui PT Kuko Mandiri Lestari. Terima kasih teman-teman media. Hari ini kami telah selesai menyampaikan permohonan perlindungan saksi dan korban ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Saat ini saya dari LBH APPP Muhammadiyah, juga di sini ada Mas Inung ya dari LBH Muhammadiyah. Di samping kanan saya ada Bapak Charlie Chandra. Kemudian di sini ada Dr. Debbie ya, selaku putri dari Bapak Haji Fuad Effendi. Jadi tujuan kami datang ke LPSK ini dalam rangka untuk meminta perlindungan terhadap dua orang. Yang pertama adalah Bapak Charlie Chandra, dan kedua adalah Bapak Haji Fuad Effendi berikut istri ya. Jadi ini terkait dengan upaya-upaya kriminalisasi yang terjadi kepada dua orang, dan tentu kami melihat bahwa masih ada potensi upaya-upaya kriminalisasi ini untuk dilanjutkan. Ya, dan itu sudah ada misalnya upaya-upaya intimidasi, teror kepada keluarganya terkait dengan kasus perampasan tanah ya yang dilakukan oleh pengembang Pantai Indah Kapuk 2. Dan tentu kami melihat bahwa ada tindakan-tindakan intimidasi, tindakan-tindakan teror yang dilakukan oknum polisi ya, dan juga pengacara PIK 2 dan pihak-pihak lain, sehingga dua orang ini diperlakukan seperti teroris ya. Dulu dijadikan tersangka, kemudian masuk dalam daftar pencarian orang, dikejar-kejar gitu ya. Bahkan untuk Pak Charlie Chandra itu disebarkan poster di daftar pencarian orang, bahkan itu ditempel di dekat sekolah putrinya. Jadi sehingga ini adalah hal-hal yang menurut kami adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. Bahkan Pak Charlie Chandra dan Pak Haji Fuad Effendi pernah menjalani masa tahanan ya di Polres Kota Tangerang, dan juga Pak Charlie Chandra di Polda Banten. Walaupun belakangan kemudian kasusnya ini ditutup ya, di SP3 kan, karena Pak Haji Fuad Effendi akhirnya menandatangani surat menjual tanahnya seluas 200 hektar kepada Agung Sede Group dengan di hadapan oknum polisi.
termasuk juga Pak Cari Chandra, kemudian belakangan SP3 karena sudah menandatangani perjanjian damai untuk tidak mengajukan upaya hukum. Saya kira itu intinya dan mungkin nanti bisa ditambahkan dari Pak Cari Chandra atau Ibu Dr. Debbie. Silakan. Silakan. Iya, saya Debbie selaku putri dari Bapak Haji Fuad Effendi Zarkasi. Saya berharap dengan datangnya saya ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK ini, saya terutama papa saya, Pak Haji Fuad Effendi, dapat terlindungi dari upaya-upaya kriminalisasi yang sudah papa saya dapati kemarin dan intimidasi ya. Pokoknya saya berharap papa saya bisa mendapatkan haknya kembali dan tidak diitukan lagi tidak mendapatkan upaya-upaya kriminalisasi atau intimidasi lagi dari pihak Agung Sedayu Group. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya yang kita mau itu adalah keadilan. Dan kami berharap juga kalau negara bisa hadir. Karena di PIK 2 itu, di Banten, di wilayah sana itu sangat keras sekali bahwa negara tidak hadir untuk membela rakyat di sana. Nah, untungnya kemarin ada TNI yang datang untuk bantu dalam masalah pagar laut. Itu saya sangat bersyukur dan saya harap apabila ada instansi negara yang berani untuk menghadapi kezaliman ini, saya yakin rakyat Banten akan sangat bahagia. Jadi saya hanya harap ada instansi negara yang turun dan bantu kami semua. Terima kasih. Ya, terakhir ya dari kami dari LBH PPP Muhammadiyah selaku kuasa hukum dari Bapak Haji Fuad Effendi Zarkasi termasuk juga Pak Cari Chandra, kami minta kepada pihak-pihak tertentu untuk tidak lagi melakukan intimidasi, ancaman dalam bentuk apapun kepada dua orang klien kami. Kalau terjadi apa-apa terhadap dua orang klien kami, maka kami tidak segan-segan akan melaporkan kasus pengancaman, kasus kriminalisasi kepada aparat penegak hukum. Dan oleh karenanya kami berharap agar semua kasus yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik. Bapak Cari Chandra bisa kembali mendapatkan haknya atas tanah yang sudah dirampas oleh Pantai Indah Kapuk 2. Berikut juga tanah milik Haji Fuad untuk bisa dikembalikan. Karena sertifikat itu sudah diserahkan ya ke Pantai Indah Kapuk 2. Kami minta dalam waktu yang dekat, kami minta agar sertifikat yang melalui intimidasi itu, melalui rekayasa itu untuk dikembalikan kembali kepada Bapak Haji Fuad Effendi Zarkasi. Jadi kami tidak main-main, ini persoalan serius kita semua dan kami tentu akan mengawal kasus ini sehingga tuntas dan tentu kami minta agar Bapak Cari Chandra dan Bapak Haji Fuad Effendi dipulihkan kembali nama baiknya, direhabilitasi karena pernah menjadi tersangka, pernah ditahan di kantor kepolisian. Jadi hal-hal ini tidak boleh terulang lagi di masa-masa yang datang dan kami minta aparat kepolisian untuk tidak semena-mena melakukan upaya tindakan paksa terhadap orang-orang yang sesungguhnya dia bukanlah kriminal, bukanlah teroris yang kemudian begitu mudah saja mengeluarkan daftar pencarian orang. Jadi kami minta kepada LPSK untuk bisa menindaklanjuti pengaduan kami agar dua orang, Bapak Haji Fuad Effendi Zarkasi berikut istri dan Bapak Cari Chandra mendapatkan perlindungan saksi dan korban dari LPSK. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bang, tanya sedikit Bang. Tadi kan disebut masalah teror ya. Apakah teror itu masih berlangsung sampai sekarang atau bagaimana? Sejauh ini memang terornya masih ada, walaupun masih sebatas komunikasi. Jadi ada informasi misalnya pengacara PIK 2 atas nama saudara Meti itu mengancam untuk melaporkan pencemaran nama baik karena fotonya sudah disebarluaskan.
Jadi kalaupun mau mengancam, lebih baik jangan lapor kepada keluarganya, kepada keluarganya Haji Fuad. Laporkan saja kami sebagai orang yang mengizinkan untuk foto-foto itu ditayangkan dalam kegiatan kemarin. Nah, kalau untuk terkait dengan masalah Bu Meti itu ya, juga kepada polisi yang menyodorkan surat itu kepada Pak Fuad ya, itu nanti tindak lanjutnya seperti apa, Bang? Tentu kita lakukan langkah-langkah hukum. Nanti dalam waktu dekat kami juga akan melaporkan ke Propam. Ya, kami akan ke Propam dan juga akan ke Kompolnas. Oke. Jadi sebagai tindakan serius atas kezaliman yang dilakukan oleh oknum polisi itu. Bisa jelaskan sedikit ya peran Meti kenapa dia sampai mengancam seperti itu ya? Ya memang secara ini saya tidak tahu persis, tapi informasi kami dapat dia telah menghubungi keluarga besar Bapak Haji Fuad. Dia tidak terima fotonya ditampilkan di podcast misalnya, dan itu dianggap bagian dari pencemaran yang baik. Jadi mau diancam, mau dilaporkan itu soal itu. Oke, Bang, gimana respon dari LPSK tadi atas pengaduan dan perlindungan hukum ya yang disampaikan? Ya tentu sangat positif. Tadi sudah berdiskusi menyampaikan terkait dengan kasus yang terjadi. Kami sampaikan ada intimidasi, ada teror segala macam. Kita ceritakan semua dari awal sampai terakhir. Memang nanti akan dikaji, nanti akan dibawa ke pimpinan. Selanjutnya untuk apakah ini perlu untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK atau sebaliknya. Harapan Abang dan teman-teman apa ini? Kami berharap tadi kita sampaikan agar dua orang ini untuk bisa mendapatkan perlindungan secara resmi dari LPSK, sehingga Bapak Haji Fuad dan istri dan Pak Charlie Chandra mendapatkan perlindungan sebagai korban. Oke. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan, Bang. Ada mau tambahkan? Cukup. Jadi intinya kita nunggu nanti ya perkembangan berikutnya dari LPSK, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kami sudah mendapatkan informasi bahwa Pak Charlie Chandra dan Pak Haji Fuad resmi sebagai korban yang dilindungi oleh LPSK. Terima kasih. Siap.